Setia. Hah? Hati-hati. Ampun. Tolong Pak, jangan, lepaskan saya, tolong, saya nggak ngerti apa-apa Pak, tolong lepaskan Lu saya jangan Pak, banyak tolong. ngomong ya. Kalau lu nggak mau ngomong, gue biar lu kebakar sini sendirian. Jangan, saya masih pengen hidup Pak, saya masih pengen hidup, saya nggak mau mati. Ya udah ngomong. Tolong, lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Mau dibawa kemana saya? Masuk! Masuk, Mas. Mau dibawa kemana saya? Dimas, Mama tunggu kamu di ruang tamu ya. Ada hal penting yang akan diomongin. Aisyah, ada apa lagi ini, Nak? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas, Mas Setia mau ngomong sama kita semua. Sekarang juga keluar dari sini dan kumpul ke ruang tamu. Ada apa sih? Gak usah banyak tanya ya. Udah pokoknya kumpul semuanya ke ruang tamu. Turun. Ada apa sih, Bu Lydia? Penting banget ya? Kita semua di sini dikumpulin. Oh ya penting dong. Bisa nggak diam? Nggak usah ngomong, tunggu aja, oke? Saya cuma nanya baik-baik. Emang nggak boleh ya nanya baik-baik ya? Ya diam aja, tunggu di situ kan saya tunggu. Ma, udah cukup. Kenapa nih senewan terus? Sekarang Mama jelasin ada apa sebenarnya, Ma? Ya nanti aja Setia akan menjelaskan semuanya. Udah ya, Dimas kamu duduk aja. Biasa aja, muka biasa aja. Nggak biasanya Mama ngumpulin semua orang kayak begini. Aku yakin pasti ada sesuatu yang sangat penting. Tapi apa? Johan, kenapa Setia bisa tahu? Hah, ada apa ini? Setia, apa nih? Kenapa kamu perlakukan orang ini seperti orang jahat? Memang dia penjahat. Semua akan dijelaskan. Kenapa ini orang niat banget untuk membunuh Aisyah? Ngomong kamu tuh ya. Selin banget ya orang nih. Ngomong.
Siapa yang nyuruh lo? Bu Siska yang sudah membayar dan menyuruh saya untuk membunuh Aisyah. Ma, apa itu benar, Ma? Mama yang suruh orang ini untuk bunuh Aisyah. Kurang ajar, Johan. Aku udah bilang jangan pernah bawa-bawa nama aku. Tapi kenapa dia malah nunjuk aku kayak gini? Mama. Tante, jawab pertanyaan Dimas. Semuanya rencana Tante kan? Jawab kamu! Diam kamu, Setia! Bisa nggak kamu diam? Bisa nggak kamu jangan menuduh saya? Saya kenal juga nggak sama orang ini. Bagaimana mungkin saya menyuruh dia untuk membunuh Aisyah? Nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah mamah kamu, Ibu Lydia. Karena saya tahu, Ibu Lydia tidak pernah suka ketika saya tinggal di sini untuk melindungi anak saya, Bianca yang tersayang. Jawab, Bu. Jawab. Kamu berapa? Apa fitnah apa? Kamu berapa? Jelas-jelas diam, nyebut jawab kamu. Gak apa? Fitnah apa? Jelas-jelas gak mungkin saya fitnah. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya saya ngebunuh Aisyah. Gak ada hubungannya. Semuanya gak ada hubungannya. Jelas. Gak ada hubungannya. Baik. Semuanya bisa akan saya terangkan di sini. Banyak yang pengen tahu masalah apa dengan hubungan ini. Jelas-jelas Ibu Siska ini motifnya kuat. Saya bisa berikan alasan. Pak Irwan menulis surat wasiat. Baru boleh dibaca setelah 3 hari beliau meninggal. Yang mana isinya? Semua harta, semua aset rumah, uang, termasuk semua rupiah yang beliau miliki ini ditujukan kepada Aisyah. Dan karena itulah, Ibu Siska ini kuat sekali motifnya untuk membunuh Aisyah.
Pak pengacara, bisa nggak? Anda kalau ngomong jangan sembarangan ya. Nggak mungkin, Anda pasti bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Hubungannya apa? Saya mau menjatuhkan Aisyah dan menjahati Aisyah. Itu nggak mungkin. Saya nggak mungkin sekeji itu sama Aisyah. Jelas! Dan terserah ibu mau komentar apa. Yang jelas, saya punya bukti akurat. Saya akan bacakan surat wasiat daripada almarhum Pak Irwan. Oke, bacakan Pak. Cepat bacakan Pak. Tolong semua didengar ya. Dengan ini, saya yang bernama Irwan Ardiansyah mewariskan semua harta, semua aset rumah, uang, setiap rupiah yang saya miliki, saya akan berikan kepada Aisyah putri saya. Ya Allah, Mas Irwan. Luar biasa. Gak mungkin Pak, ini pasti salah. Gak mungkin. Ma, gak mungkin ini terjadi, Ma. Papa sayang banget sama aku, Ma. Gak mungkin. Saya anak satu-satunya Papa. Saya putri kesayangannya Papa. Papa nggak mungkin bikin surat wasiat seperti ini. Papa nggak mungkin mewariskan semua hartanya untuk Aisyah. Nggak mungkin. Kasihan. Papa ngacara. Ini semua pasti ada kesalahan. Atau jangan-jangan semua ini hanya jebakan. Pak, kalau ini semua benar-benar jebakan, saya bisa polisikan Bapak. Saya bisa tuntut Bapak. Silakan. Silakan Mbak Bianca tuntut saya. Laporkan saya mau kemanapun. Tapi ingat Mbak Bianca, saya ini sebagai pengacaranya Pak Irwan sudah 20 tahun. Dan saya tidak pernah berkhianat sekalipun sama Pak Irwan. Ini bukti. Ini tanda tangan Pak Irwan 3 hari sebelum beliau meninggal. Gak mungkin. Ya Allah, Mas Irwan. Bisa nggak kamu jangan nebut nama suami saya? Bisa nggak? Jangan nebut nama suami saya. Tante Siska berhenti. Apa? Tante Siska berhenti. Jangan marah-marah sini ya. Kita semua di sini untuk mengungkap kebenaran. Ah, kebenaran. Nggak ada yang mengungkap kebenaran di sini. Kalian semuanya aliran sesat. OMG, pantes aja itu si Siska ingin banget Aisyah mati. Karena sekarang Aisyah super duper kaya, bahkan lebih kaya daripada Dimas. Oke, berarti sekarang aku gak perlu Dimas lagi. Apalagi Setia sekarang juga udah percaya bahwa bayi di kandungan Aisyah adalah anak dia.
Astaga. Jadi ini alasan Bu Siska mau aku mati. Aku betul-betul gak nyangka ternyata Mama Siska dia sejahat ini. Dan Aisyah ternyata dia cuma korban. Jadi sekarang semuanya sudah jelaskan bahwa Aisyahlah satu-satunya pewaris kekayaan daripada almarhum Pak Irwan. Aisyah, nanti tolong Aisyah tanda tangani surat ini sebagai pengesahan surat wasiat. Silakan. Tanda tangan. Ini kan yang kamu mau. Tanda tangan. Tunggu apa lagi? Hah? Maaf, Pak. Saya nggak bisa tanda tangan. Karena saya tidak menginginkan hartanya Papa Irwan. Jadi, silakan balikin semuanya ke mereka, Pak. Aisyah, apa kamu ini benar-benar sungguh-sungguh dengan semua perkataan kamu ini? Saya sungguh-sungguh sama perkataan saya, Pak. Karena saya cuma pingin hidup damai. Saya nggak mau berantem seperti ini. Saya nggak mau ada kejadian seperti ini lagi cuma karena uang, Pak. Saya nggak mau. Aisyah, so baik kamu, so baik. Munafik kamu, munafik. Sombong kamu ya, ngerasa di atas angin, iya. Kamu mau injak-injak saya dengan kayak gini, iya. Kamu bisa diam gak? Bisa diam gak kamu, Bianca? Hah? Bisa diam gak? Aisyah, please deh, kamu ini apa-apaan sih? Pak, Bapak pengacara, begini Pak ya. Saya pikir saat ini Aisyah itu pikirannya lagi nggak rasional karena beberapa hari ini dia mengalami kejadian-kejadian yang buruk sekali. Jadi bisa kan surat wasiat itu ditunda dulu? Bisa kan Pak? Bu Lydia, saya berpikiran dengan jernih dan saya jelas-jelas tidak mau tanda tangan ini semua. Aisyah, kamu ini apaan sih? Pak, gini deh Pak. Bapak pengacara terhormat, saya minta Bapak saat ini bisa pulangkan Pak. Soalnya untuk memutuskan surat wasiat ini gak bisa diburu-buru kan Pak? Paham kan Pak? Oke, dan Aisyah, Mama bisa minta tolong sama kamu, please banget. Ini keputusan yang sangat berat, gak bisa asal-asalan. Kamu tenangin diri kamu istirahat di kamar, oke? Biarkan semua kekacauan ini kami yang selesaikan, oke? Aisyah.
Ini semua sandiwara. Ini semua cuma sandiwara. Aisyah, istirahat. Jahat! Jahat! Kenapa Papa kasih semua warisan Papa ke anak Papa yang gak jelas itu asal-usulnya? Aku, Pak! Aku! Putri Papa tuh aku! Kenapa semuanya gak adil sama Bianca? Kenapa semuanya gak adil? Kenapa? Aku, Pak! Putri Papa tuh aku! Anak Papa! Bianca, sayang, Bianca kebangun. Papa gak ada, Ma. Papa kamu emang keterlaluan. Mas Irwan, kamu kurang ajar, Mas. Aku gak terima. Mbak, buat apa lagi kamu sini? Hah? Mau ngapain kamu kesini? Kamu gak puas lihat aku hancur. Ya? Kamu udah ambil semua milik aku. Puas kamu nontonin aku. Aku udah duga Mbak kayak gini. Mbak dengar sendiri kan tadi aku bilangnya apa? Aku nggak mau hartanya, Mbak. Aku balikin semuanya buat kalian. Sombong kamu, sombong. Rasa di atas angin kamu, ya? Hah? Mau kasihanin aku? Sok baik. Aisyah, kamu ini apa-apaan sih? Please banget ya Aisyah, kamu jangan ngomong sembarangan. Oke? Sekarang kamu balik ke kamar kamu. Jangan kamu datangin lagi kamar ini. Ayo. Suster! Ini. Bawa Aisyah ke kamar. Udah, please banget Aisyah. Ke kamar kamu. Hei, apa? Bisa nggak sih kalian tuh bersikap baik? Kebusukan kalian semua itu udah terbongkar. Dan kalau sekarang ini kalian nggak masuk penjara, itu semata-mata karena kebaikan anak saya, Satya. Allah, yang bikin saya seperti itu kamu. Yang bikin saya kehilangan semua itu kamu. Mama yang harus bertanggung jawab atas semua kehilangan aku. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri kamu. Awas kamu ibu dia, awas. Biarkan, no. Biarkan diam. No. Awas kamu ibu dia. Awas kamu Aisyah. Aisyah, please ya, please banget jangan bodoh ya. Pak Irwan, almarhum papa kamu itu pasti punya alasan yang kuat kenapa semua harta warisannya itu diserahkan sama kamu, oke? Dan kalau kamu nolak ya, itu sama aja. Kamu tidak menghargai pemberian dia yang terakhir. Dan di alam sana, almarhum papa kamu tuh pasti nggak tenang. Karena amanah yang diberikan kepada kamu itu nggak kamu emban dengan baik. Aisyah, lagi pula kamu memangnya nggak pernah terpikir apa sama kamu kenapa almarhum papa kamu tuh tiba-tiba menyerahkan semua warisannya kepada kamu, hah?
Coba kamu pikir deh, itu pasti karena almarhum papa kamu itu sudah tahu apa yang akan terjadi sama kamu dan mempersiapkannya, melindungi kamu, Aisyah. Melindungi kamu dari istri dan anaknya yang jahat itu. Aisyah, ini asal kamu tahu aja ya, yang namanya orang jahat, mau dia kaya kayak mau dia miskin, kalau hatinya jahat, tetap jahat. Jadi kamu jangan pernah berpikir dengan kamu memberikan harta itu kepada mereka, terus mereka akan baik sama kamu. Nggak akan pernah. Yang ada, kamu makin diinjek-injek, dia makin merajalela, dan kamu habis-habisan, Aisyah. Please ya Aisyah, jangan bodoh dan jangan jadi anak yang durhaka. Durhaka, Bu. Iya, durhaka. Karena kamu tidak mau menerima dan menjalankan amanah terakhir dari almarhum papa kamu. Aisyah, Bu, aku bingung, Bu. Kenapa Papa kasih semua hartanya ke aku, Bu? Ibu juga nggak ngerti, Nak. Tapi Ibu pikir-pikir, pasti papamu merasa bersalah karena dia sudah ninggalin kamu. Dan ia ingin menebus semuanya. Bu, kalau seandainya aku nggak ngejalanin amanah dari Papa, apa aku durhaka, Bu? Tunggu sebentar, tunggu Pak. Ini pasti kesalahan. Bapak tolong cek lagi surat wasiatnya. Nggak mungkin Pak, Papa saya nggak mungkin nggak ninggalin 1% pun buat saya. Karena saya ini anak kesayangan Papa. Mbak Bianca itu sama Ibu Siska nanti bisa dapat uang saku tiap bulannya dari Aisyah. Tapi itu pun kalau Aisyahnya mau. Bapak pasti bercanda kan? Hidup saya harus tergantung sama Aisyah. Saya harus minta uang gitu sama dia. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Maaf, saya cuma bisa sampaikan itu. Semuanya itu tergantung kepada Aisyah. Permisi. Enggak, aku nggak terima. Pak, saya nggak terima, Pak. Mama! Ya, apa sih, Nak? Ini semua tuh gara-gara Mama ya. Apa sih? Kok semuanya gara-gara Mama apa? Mama kan yang bilang mau nyingkirin Aisyah, tapi nyatanya apa? Dia bukan hanya tidak tersingkir dari rumah ini, tapi dia juga mewarisi semua harta kekayaan Papa. Aku tahu banget kondisi wasiat Papa tuh nggak kayak gini dulu. Kenapa sekarang jadi berubah? Jangan-jangan Mama udah ngelakuin sesuatu yang bikin Papa marah sampai Papa merubah surat wasiatnya. Iya.
Aku nggak akan bilang soal papa kamu. Yang tahu soal kamu kalau bukan anak kandung dia, sayang. Tapi kamu anak Herman. Kalau kamu tahu, kamu akan semakin shock, Bianca. Bu Titin, Iya, Bu. Mas Dimas belum keluar kamar ya? Pak Dimas teh sudah berangkat ke kantor dari tadi pagi. Bu Aisyah teh mau nyiapin sarapan buat Pak Dimas ya. Punten, saya ke belakang dulu ya, Bu. Iya, Bi. Mas Dimas pergi tanpa ngasih tahu aku. Aisyah, kamu kenapa? Pasti kamu sedih lagi ya? Ya udahlah, Syah. Kamu gak usah sedih lagi. Kamu bersyukur aja semuanya sudah lewat dan kamu selamat sekarang. Iya, Bu. Cuman tadinya aku mau ngajakin Mas Dimas ke makamnya Papa sebelum berangkat ke kantor. Ya udah, sama Ibu aja ya. Ibu juga kepengen ke makam. Biar sayang temenin ya. Nanti sayang seterin untuk ke sana. Oke? Gak usah Bu Lydia. Biar nanti kita sama supir aja, gak apa-apa. Aisyah, please deh. Kalau urusannya sama mama, kamu tuh gak usah khawatir, ya? Enggak Bu Lydia. Saya cuma gak mau jadi salah paham lagi aja sama Mas Dimasnya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Bu. Temenin aku ambil selendang ya. Aisyah sekarang kaya raya. Mana bisa aku biarin Aisyah pergi sendiri. Kalau kenapa-kenapa gimana coba? Better aku kasih tahu Setia aja. Setia, stop. Setia, kamu tahu nggak? Itu Aisyah sama Bu Dina mau pergi ke makamnya Pak Irwan. Mama khawatir deh, takut nanti ada yang ngejahatin dia. Kamu ikut ya? Iya kalau Aisyahnya mau, Mam. Kan Mama tahu sendiri, Aisyah tuh maunya menjauh dari aku. Setia, kamu gimana? Nih ya, istilahnya nih ya, kamu ngelihat Aisyah tuh mantau dari jauh aja. Yang penting pastiin gak ada orang yang jahatin lagi sama Aisyah. Paham? Mam, enggak. Aku malas ribut sama Dimas. Males banget deh Mama kalau ngomong sama kamu Dimas lagi. Gak usah kamu pikirin Dimas. Yang penting kamu pastiin bahwa Aisyah baik-baik aja. Kan kamu tahu Siska itu jahatnya minta ampun. Dan dia pasti makin benci sama Aisyah. Begitu dia sudah tahu semua warisannya itu jatuh ke tangan Aisyah. Bener kan? Berarti kamu setuju sama pendapat Mama. So, gak usah banyak debat lagi. Kamu susulin mereka ke makamnya Pak Irwan, oke? Iya, oke. Aku pergi sekarang. Yaudah, aku ambil kunci mobil dulu. Ya udah, oke. Jadi Setia diam-diam mau ikutin Aisyah. Pagi Mas. Ngapain kamu kesini? Aku kesini spesial banget mau kasih tahu kamu. Kalau sekarang istri kesayangan kamu itu lagi jalan sama Setia. Kamu jangan mengada-ngada ya, Bianca. Ngapain sih Mas? Aku ngada-ngada. Kamu tahu nggak sih? Dia tuh lagi pergi sama Setia. Ya walaupun
dia perginya nggak berdua doang dan pakai mobil sendiri-sendiri, dia juga ajak Budina, tapi aku rasa itu semua cuma kamuflasenya dia. Supaya hubungan mereka itu nggak ketahuan sama kamu. Cukup Bianca, aku nggak percaya sama kamu. Ya udah, kalau kamu nggak percaya. Tapi aku mau ingetin sama kamu, Mas. Kalau Aisyah yang kamu cintai itu bukan Aisyah yang dulu. Aisyah yang sekarang adalah Aisyah yang kaya raya. Dia sudah memiliki semua harta papaku. Dan kekayaannya itu jauh di atas kamu, Mas. Dan aku yakin dengan dia seperti itu, dia nggak akan lagi dengerin kamu. Kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa. Apalagi sekarang? Kenapa mereka nggak ada capeknya bikin aku kesel kayak gini? Tapi apa semua yang dibicarakan Bianca benar? Pa, Aisyah datang nemuin Papa. Papa tahu nggak, Pa? Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Karena warisan yang Papa kasih ke Aisyah, Bu Siska mau ngebunuh Aisyah. Dan Mbak Bianca makin benci sama Aisyah, Pak. Iya, Mas. Aku juga gak ngerti kenapa kamu melakukan semua ini, Mas. Padahal Bianca itu kan juga anak kamu, Mas. Kenapa kamu tidak memberikan bagiannya ke dia? Kenapa kamu berikan semuanya kepada Aisyah, Mas? Sekarang situasi di rumah semakin kacau. Dan semua orang benci Aisyah. Aisyah dalam bahaya, Mas. Kita semua tahu Bianca itu udah jahat sama Aisyah. Bahkan Bianca yang sama yang sudah membunuh Hans. Memaksa Aisyah untuk menanggung semua perbuatannya. Kenapa ini semua terjadi, Mas? Aku gak ngerti. Aku dan Aisyah gak membutuhkan harta kamu, Mas. Kami berdua ingin hidup damai. Dan nyawa Aisyah selamat, Mas. Jadi Bianca yang bunuh Hans.
Setia. Keterlaluan lo, Aisyah. Lo nutupin semua ini dari gue. Ibu diam, ibu diam. Kelewatan lo. Untuk apa lo lindungin Bianca? Dia bunuh adik gue. Dan bahkan lo tahu Hans itu penting untuk hidup gue. Untuk apa lo lindungi Bianca, ha? Setia, tolong jangan menyalahkan Aisyah, nak. Aisyah bukannya tidak ingin memberitahukan kamu, nak. Tapi Aisyah sudah terlanjur janji dengan almarhum papanya dan Bianca untuk tidak membongkar semua ini, nak. Saya nggak peduli, Bu. Saya nggak peduli sama sekali. Lo tega ya nutupin semua itu dari gue? Hah? Lo ngelindungi seorang penjahat, Aisyah. Demi apapun gue akan balas sama perbuatan Bianca. Mas Setia. Enggak, lo diem. Mas. Lo keterlaluan. Mas, aku minta maaf. Mas, tunggu dulu, Mas Setia. Mas, gimana ini? Ibu takut terjadi apa-apa sama Bianca. Bu, ayo kita kejar, Bu. Ayo. Pak, tolong lebih cepat lagi ya, Pak ya. Iya, Bu. Aisyah, coba kamu telepon ke handphonenya aja. Aduh, nggak diangkat lagi sama Mas Setia, Bu. Pak, tolong lebih cepat lagi ya, Pak. Siapa tahu di depan ada Mas Setia, Pak ketemu. Iya, Bu, ya. Mau dong. Mama? No, sweet. Kamu kenapa sedih? Sayang. Aku masih nggak habis pikir deh, Ma. Aku nggak kebayang kalau hidup aku akan tergantung sama Aisyah. Masa aku harus minta sih, Ma, sama Aisyah? Aku nggak mau hidup aku di bawah Aisyah. Bi, Dimas itu kan masih suami kamu. Ya udah, kamu tinggal minta nafkah, minta uang sama suami kamu. Susahnya apa sih? Pasti kok dia kasih. Emang sih, Ma, Mas Dimas masih ngasih nafkah ke aku. Tapi kan aku nggak bisa dibatas-batasin kayak gitu. Aku nggak biasa kayak gitu. Aku kan biasa pegang uang sendiri. Bianca, kamu dengerin ya sayang. Coba kamu turunin ego kamu sedikit aja. Kamu baik-baikin Dimas. Kamu sayang-sayangin dia. Pasti keluar kok uangnya. Pasti dia akan ngasih kamu uang. Repotnya apa sih? Turunin deh emosi kamu juga. Oke? Dengar Mama. Nggak tahu lah, Ma. Karisnya mau rotinya? Mama suapin ya. Kecil nih. Udah dipotong tuh sama Memo tuh. Oh, sama Mama udah dipotong. Ma, kayaknya aku butuh waktu deh buat sendiri. Aku perlu refreshing. Mama boleh ya anterin Karisa dulu? Boleh sayang. Dengan senang hati.
Tapi nanti Mama bakalan pulang kan? Iya sayang, Mama pergi dulu ya. Nanti Mama langsung pulang. Karissa pulang dulu sama Memo ya. Iya, Ma. Anak pintar. Let's go. Yuk, mana tasnya? Sini, Memo pegangin yuk. Udah Memo selesai pegangin. makannya? Sayang. Dadah, Mama. Salam dulu dong sama Mama. Salam. Salim. Pintar. Let's go. Dah. Dadah, Mama. Mama, Titip ya, Memo. sampai merah. Jaya nih Mama. Nah, yuk. Merah juga. Bianca! Di mana lo? Bianca! Setia, kamu kenapa sih teriak-teriak Bianca? Kamu tadi jadi kan ngikutin Aisyah, jadi kan? Soal tadi Mama tiba-tiba aja sakit perut. Mana Bianca, Ma? Mana perempuan jahat itu? Setia, Bianca! Setia, please ya. Kamu nih ada apa sih? Teriak-teriak nyari-nyariin Bianca gak biasa-biasa sampai marah-marah kayak gitu. Ada apa? Lagi pula itu Bianca lagi jemput Karissa di sekolah sama mamanya tuh. Kenapa teriak-teriak nyariin Bianca? Tadi aku dengerin di makam, Mam. Dengerin apa? Aku udah tahu siapa pembunuh Hans. Siapa? Bianca, Mam. Bianca yang bunuh Hans. Maksud apa? Bianca istrinya Dimas? Bianca menantu Mama? Jadi dia yang udah bunuh Hans? Bianca yang udah bunuh Hans, Setia? Bener itu? Iya, Mam. Bianca. Keterlaluan banget dia. Mama gak rela. Mama gak terima semua ini, Setia. Mama gak terima. Aku nggak akan biarkan ini, Mam. Bianca bisa bebas seenaknya tanpa menanggung beban atas apa yang dilakukan terhadap Hans. Kita harus balas semua kejahatannya. Kamu benar sekali, Setia. Kamu harus balas. Kamu harus balas dengan setimpal. Sumpah Mama gak rela, Setia. Mama gak rela. Iya, Mam. Mas Setia. Mas, aku mohon Mas, jangan kayak gini dulu, Mas. Enggak, Aisyah. Jangan halangin gue ya. Dan jangan ikut campur. Uncle, kenapa? Kenapa Setia kelihatan marah banget ya? Gak apa-apa. Uncle minta maaf ya. Kak Risa sayang, Tante temenin ke kamar yuk. Ya habis itu kita main. Ya. Iya, Tante. Ya sayang. Dadah, Mama. Nah Setia. Budina, saya mohon jangan ikut campur. Mana Bianca, Tante? Oh, nggak tahu. Tante nggak tahu atau Tante pura-pura nggak tahu? Mas Setia, kamu bisa biasa aja nggak nanyanya? Kalau saya bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Kenapa sih, emang ada masalah apa sih? Hah? Ibu Lydia, bisa jelaskan ke saya ada masalah apa? Kamu mau tahu? Hah? Apa? Mau tahu? Mau tahu bener? Iya. Itu karena anak kamu bunuh Hans. Bunuh anak saya. Bunuh adiknya Setia. Tahu kamu? Gawat. Jadi Ibu Lydia dan Setia udah tahu soal ini. Wah, kacau. Dari mana mereka bisa tahu? Dan ini hukuman pertama buat kamu. Sakit, Bu! Sakit! Sakit yang kamu rasakan itu nggak sebanding dengan sakit yang aku rasakan. Aku
anak aku. Dan itu pembunuhnya kamu. Pembunuhnya anak kamu. Dan kamu adalah mamanya. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus. Lepasin saya, lepasin! Lepasin saya! Dengar saya, Ibu Lydia. Gak mungkin anak saya membunuh orang. Itu gak mungkin. Gak mungkin gimana? Tante jangan coba bela Bianca ya. Jelas-jelas Bianca salah. Kalau ngomong jangan fitnah ya, Setia. Bisa gak kamu diam? Kalau kamu ngomong gak ada bukti itu namanya fitnah. Jangan nuduh anak saya sembarangan. Gak mungkin. Bianca itu anak baik-baik. Ini pasti ada yang fitnah Bianca. Dan saya yakin yang fitnah itu adalah Aisyah. Buktinya yang masuk penjara itu Aisyah kan? Bukan Bianca. Ya udah, kalian tidak bisa menuduh anak saya tersayang tanpa bukti. Saya nggak butuh bukti, Tante Siska. Dari awal saya udah tahu Aisyah dipenjara karena melindungi seseorang. Dan seseorang itu penjahat sesungguhnya anak Tante, Bianca. Gak penjahat yang sesungguhnya. Gimana gak mungkin? Gak mungkin Bianca membunuh orang. Saya jelaskan sekali lagi dan saya tekankan sekali lagi. Itu pasti Aisyah. Kamu hanya mendengar dari Aisyah kan? Tidak mendengar dari Bianca? Aisyah itu perempuan ular asal kamu tahu. Di antara Aisyah dengan Bianca, maaf Tante, saya lebih percaya sama Aisyah. Harusnya saya sadar dari awal. Bianca anak Tante, hah? Anak sama ibu sama aja, sama-sama penjahat. Dengar Tante, saya akan cari Bianca sampai ketemu. Dan jangan harap Tante bisa membela anak Tante. Aku harus lindungin Bianca. Harus. Pembunuh! Anak kamu pembunuh! Dia membunuh anak saya. Dia bunuh anak saya. Ternyata pembunuh anak saya ada di depan mata saya, Bu Dina. Dia sehari-hari di depan mata saya. Jahat. Jahat banget dia. Bianca, ayo cepat angkat telepon kamu, Bianca. Cepat angkat telepon kamu. Halo? Ya, Ma? Bianca, gawat Bianca, gawat. Setia dan Mama Lydia udah tahu kalau kamu adalah pembunuh Hans. Apa? Gimana, Ma? Mama Lydia dan Setia marah besar, Bianca. Bahkan Setia akan melaporkan kamu ke polisi. Mereka akan mencari kamu kemanapun kamu berada. Dan akan menjebloskan kamu ke penjara. Please sayang, Mama mohon sama kamu, kamu jangan pulang dulu. Please, Mama mohon Bianca, kamu jangan pulang Bianca. Enggak, Ma, aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau ke kantor polisi, aku nggak mau. Makanya Mama khawatir banget sama kamu, Bianca. Mama mohon. Mama sayang banget sama kamu. Mama mohon sama kamu, kamu jangan pulang ke rumah Bianca. Mama mohon sama kamu. Ma, kalau aku kabur, mereka justru pasti akan curiga sama aku. Dan mereka akan kejar aku seumur hidup aku. Itu aku nggak mau. Terus kamu mau apa, Bianca? Kamu mau bagaimana? Kamu mau menghadapi mereka? Iya. Iya, Ma. Aku akan tetap hadapin mereka. Karena gimana pun mereka tuh nggak punya bukti, Ma. Mereka tuh cuma modal ngomong doang. Tapi tetap aja Bianca, karena Setia lagi cari kamu banget, Bianca. Iya, Ma, ini semua pasti gara-gara perempuan itu. Si Aisyah tuh emang yang nggak bisa jaga rahasia. Stop! Kamu jangan mikirin Aisyah. Itu urusan Mama. Dengar kamu, oke? Nah, ini ada Rena. Ini siapa namanya? Ini Tinky. Tinky Winky. Ini ada buku gambar tuh. Ini krayonnya, ini pensilnya. Karissa di sini dulu ya sayang. Uncle kenapa marah-marah sih, Tante? Enggak, Uncle nggak marah kok. Uncle cuman lagi bad mood aja. Ya udah, pokoknya Karissa di sini dulu ya. Iya, Tante. Pinter. Tante Aisyah tinggal sebentar ya.
Ada apa, Bu? Hebat banget kamu, masih berani bertanya ke saya ada apa? Saya yang bertanya kepada kamu. Kurang apa lagi Mas Irwan suami saya, papa kamu tercinta memberikan semua hartanya. Asetnya, rumahnya, tanahnya, perhiasannya, uangnya. Tapi kamu apa? Kamu malah ingkar sama Bianca. Kamu tidak bisa menjaga rahasia yang seharusnya kamu jaga sama Bianca. Apa maksud kamu, Aisyah? Bu Siska, saya nggak pernah ingkar janji, Bu. Saya pegang janji saya sama Papa. Saya nggak bohong. Saya nggak pernah kasih tahu Mas Setia soal Mbak Bianca. Setia tahu dari mana kalau bukan tahu dari kamu, Aisyah? Tahu dari mana dia? Mas Setia nggak sengaja dengar. Waktu aku lagi di makam Papa. Tetap aja, kamu itu namanya udah ingkar janji. Dan sekarang, saya rasa almarhum papa kamu di alam sana juga udah gak tenang gara-gara kelakuan kamu. Semua itu salah kamu, Aisyah. Salah kamu. Ngerti kamu? Maafin Aisyah, Pak. Aisyah juga gak mau kayak gini, maaf, Papa. Lo harus tanggung jawab, Bianca. Setia, gimana? Itu perempuan udah balik? Belum, Mam. Aku akan tungguin Bianca sampai sini. Setia, Mama yakin banget ya. Itu mamanya si Siska itu pasti udah nelpon Bianca, udah kasih tahu ke Bianca. Makanya sampai sekarang dia gak berani pulang ke sini. Bentar. Siapa sih? Jangan tutup pintunya, jangan tutup pintunya. Aku gak akan bahas soal rumah yang udah kamu jual. Aku gak akan bahas apapun soal itu. Tapi tolong, aku gak punya siapa-siapa lagi, Dennis. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku dalam masalah besar. Dan yang cuma bisa nolong aku tuh kamu. Aku mohon, tolong aku ya. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu maunya apa? Aku udah gak ada urusan lagi sama kamu, Bianca. Ya. Tolong, aku ceritain di dalam. Please, ayo masuk. Ayo masuk. Kamu tahu gak sih, Dennis? Kalau beberapa waktu yang lalu papaku udah meninggal. Dan aku gak ngerti kenapa semua harta warisan papa malah jatuh ke tangan Aisyah. Kok bisa sih? Aku gak ngerti papa kenapa ngelakuin itu sama aku. Padahal papa tuh sayang banget sama aku. Aku gak habis pikir kenapa papa bisa memutuskan seperti itu. Atau jangan-jangan Aisyah pernah ngomong sesuatu tentang aku sampai papa marah. Ini pasti semuanya ulah Aisyah. Dan bukan cuma itu aja. Perempuan kampung itu, dia gak puas hanya dengan merebut Mas Dimas, Papa, Karissa. Sekarang dia juga meracuni pikirannya Setia. Dan dia bilang kalau aku adalah pelaku pembunuhan Hans. Dia fitnah aku, Dennis. Dia fitnah aku. Dia ngambil semua yang aku punya.
Bianca sekarang udah nggak punya apa-apa. Nggak ada uang spesial pun. Jadi buat apa gue ngurusin dia lagi? Buat apa gue peduli? Udah, kamu tenang aja. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Ya? Udah, kamu tenang, kamu tenangin diri kamu sini. Bentar, aku ada urusan sebentar ke depan. Ntar aku kesini lagi, ya? Siapa nih? Halo? Siapa ini? Saya Dennis. Dennis? Mau ngapain lo? Jadi gini, saya nggak tahu urusan Anda apa sama Bianca. Cuman Bianca sekarang ada di rumah saya. Sherlock, rumah lo sekarang juga. Gua kesana. Dan jangan biarkan Bianca pergi dari sana. Oke? Oke, saya Sherlock sekarang. Bianca. Gue cuma akan nolong orang yang ada untungnya buat gue. Lo punya apa sekarang? Lo gak punya apa-apa. Lo udah jadi gembel. Cinta kita udah berakhir sampai di sini. Tante Aisyah. Ya sayang. Tante Aisyah bisa nggak bantuin Kak Aisyah bikin tugas? Kak Aisyah ada tugas, tapi Kak Aisyah nggak bisa bikinnya. Susah. Biasanya Mama yang bantuin Kak Aisyah bikin tugas. Tapi sekarang Mama nggak ada di rumah. Kak Aisyah bingung mau minta tolong sama siapa. Tante Aisyah mau kan bantuin Kak Aisyah bikin tugas? Yuk, Tante Aisyah bantuin ya. Iya Tante, terima kasih ya Tante. Sama-sama sayang. Lihat nih, sebelah sini dilipat dulu sayang. Lipat sebelah sini. Dikatain. Cek sini. Dibuka. Dibuka. Ya. Yang ini dilipat ke tengah. Dasar kamu. Bu Siska. Lepasin, Sar. Bu Siska. Kamu, diam kamu. Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ada Karissa. Apa? Kenapa? Biar kamu tetap terlihat baik di mata Karissa. Iya. Karissa sayang, ikut sama Memo yuk. Jangan deket-deket sama Tante Aisyah. Aisyah itu kadang-kadang suka jahat tahu Tante Aisyah. Tapi Memo, Tante Aisyah nggak pernah jahat sama Karissa. Ah, masa? Tante Aisyah baik kok. Oh ya, sama Memo suka gitu soalnya. Dan lagian juga Tante Aisyah suka bohong. Bu Siska. Apa? Saya udah muak lihat kamu. Paham? Saya benci kamu. Karissa sayang, yuk ikut sama Memo yuk. Ayo, ikut sama Memo yuk. Ayo, ikut sama Memo. Jangan kayak gini, Bu. Jangan kayak gini. Sini sayang. Karissa, ikut sama Memo dulu yuk. Nanti biar tugasnya Karissa Tante Aisyah yang bikinin ya. Gak mau Tante. Kasihan Memonya kangen sama Karissa. Memo gendong ya sayang. Ya sayang, kiss dulu dong sayang.
Sedikit dong. 1, 2, 3. Hop. Oh. Tante Aisyah. Udah dong, jangan nangis lagi. Ya, udah enakan. Aku pikir juga kamu akan pergi. Tapi ternyata kamu malah jadi teman yang baik. Makasih ya. Anytime. Itu kan mobil Setia. Kok dia bisa tahu aku di sini? Kurang ajar, Dennis. Berani-beraninya dia hianatin aku. Aku haus nih, kamu bisa beli minum gak? Ya udah, bentar aku ambilin air ya. Aku minta teh hangat ya. Bener di sini. Sherlocknya di sini. Mana Bianca? Lah tadi dia di sini. Ini tadi gua habis ambilin dia minum. Apa jangan-jangan dia kabur ya? Ajar. Tolong aku. Kamu kenapa lagi? Kenapa kamu selalu ganggu aku sih? Ini kantor loh, Bianca. Kamu jangan bikin aku malu ya. Mas, Aisyah udah fitnah aku di depan Setia, Mas. Fitnah apa? Aisyah bilang sama Setia kalau aku yang ngebunuh Hans. Padahal itu semua perbuatannya Aisyah, Mas, bukan aku. Enggak mungkin. Enggak mungkin Aisyah melakukan itu, Bianca. Gimana nggak mungkin sih, Mas? Kamu pasti nggak tahu kan kalau dia tuh pernah dipenjara karena pembunuhan Hans. Apa? Kamu nggak tahu kan? Karena dia tuh nyembunyiin ini sebagus itu dari kamu. Dan kamu nggak tahu karena aku juga udah merahasiakan ini dari kamu atas permintaan Aisyah. Dan sekarang tega-teganya dia bisa-bisanya dia mau fitnah aku di depan Setia kalau aku yang ngebunuhan. Dan aku nggak ngerti kenapa Setia bisa langsung percaya gitu aja sama dia. Apa karena dia jatuh cinta sama dia jadi dia kehilangan logikanya atau gimana, aku nggak ngerti, Mas. Pokoknya Setia tuh nelan bulat-bulat apa yang dibilang Aisyah. Mas, kamu tuh harus sadar, sayang. Kalau Aisyah itu gak sesuci, gak sebaik yang kamu pikirin. Mas, di balik muka polosnya, dia bisa fitnah aku. Kamu lihat aja kejadian kita selama ini. Pertama dia datang ngerebut kamu dari aku. Lalu dia ngerebut Karissa dari aku. Sekarang dia ngerebut Papa dan semua harta Papa. Itu belum cukup, Mas, buat dia. Dia masih menginginkan Setia untuk dia, Mas. Dia itu serakah. Dia itu manipulatif. Dan semua orang tertipu
sama dia, semua orang bilang aku yang jahat. Bianca, tolong jawab jujur. Apa kamu melakukannya? Apa kamu yang sudah membunuh Hans? Enggak Mas, aku gak ngebunuh Hans. Itu Aisyah yang ngebunuh Hans. Kamu berani sumpah? Sumpah demi anak kita, Karissa. Ada apa sih, Setia? Pasti tante lagi telepon Bianca kan? Untuk memperingatkan supaya Bianca nggak pulang ke rumah, ya kan? Balikin nggak telepon saya? Setia, kamu jangan kurang ajar ya. Balikin. Apa passwordnya? Oh, nggak bisa. Saya nggak akan kasih tahu. Itu privasi saya. Tante Siska, saya bisa dengan gampangnya menjebloskan tante ke penjara atas apa yang tante lakukan kemarin. Ingat ya, saya punya banyak saksi. Ada Dani, Johan. Jadi tante jangan macam-macam. Telepon Bianca sekarang atau saya laporin tante ke polisi. Aduh, gimana nih? Ngeselin banget sih Setia. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Oke. Saya akan telepon Bianca. Bisa nggak? Biasa aja kalau ngomong. Sopan dikit. Halo, Bi. Aduh, sinyalnya di sini nggak bagus ya. Bianca, halo sayang. Bi, kamu bisa dengar Mama nggak, Bi? Bi? Halo, Bi? Bianca? Kok nggak kedengeran sih suaranya? Putus-putus sayang, kamu di mana? Halo, Nak? Bi? Bianca? Aduh, kok susah banget sih? Ya! Kepleset! Jatuh handphonenya! Ya! Jadi nggak bisa nelfon Bianca deh. Anda masih bisa telepon kok. Ini kan handphone punya Anda. Untung aja saya sigap, jadi saya bisa cepat ambil. Jadi handphone ini nggak sampai jatuh dan rusak. Sayang kan handphone bagus seperti ini? Sekarang kamu telepon Bianca. Tanya ke pembunuh itu dia ada di mana? Dasar Ibu Lydia kurang ajar. Itu dia Bianca. Akhirnya dia pulang juga. Bianca! Keterlaluan lo ya. Gue gak nyangka lo sejahat ini. Hah? Kenapa lo bunuh Hans? Kenapa? Apa salah Hans sama lo? Pas, Setia, kamu tenang dulu. Bianca udah jelasin semuanya ke saya. Kalau bukan dia pembunuh Hans. Ya Mas, bukan aku Mas. Dia udah bersumpah demi Karissa, Setia. Demi apa lo, Dim? Hah? Kenapa lo makin lama makin gak bisa berpikir jernih?
Bahkan ngeliat kenyataan depan lo aja lo nggak bisa. Enggak, terserah lo mau bilang apa, Dim ya. Gua nggak peduli. Dan lo, Dim, lo jangan ikut campur. Ikut gue. Setia, ikut gue. Setia, Bianca. Enggak. Setia, lepasin Bianca. Kamu jangan gila ya. Lo jangan ikut campur ya. Istri lo ini seorang pembunuh. Masuk lo. Masuk. Kamu apa, Setia? Masuk gue bilang. Masuk Bianca. Setia. 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 Setia, Dim, dengar ya, gue gak peduli dia istri lo. Dia harus nyusul Hans, dan gue akan bawa ke tempat Hans mati. Tapi Bianca bilang bukan dia yang membunuh Hans, Setia. Sini kuncinya. Enggak, lu jangan ikut campur. Dimas! Setia! Setia, lepasin gue! Turunin gue! Bianca! Setia! Setia! Dimas! Dimas! Dimas, jawab saya, di mana Bianca? Bianca di bawah Setia, Ma. Dimas, kamu ini gimana sih, Dimas? Kamu itu sebagai seorang suami loh. Istri kamu pergi dibawa sama Setia, kamu diam. Hebat kamu. Ma, dengerin penjelasan aku dulu, Ma. Penjelasan apa lagi, Dimas? Saya nggak butuh penjelasan kamu. Kamu jahat sama saya. Saya sudah kehilangan suami dan kamu sekarang menyiksa saya. Untuk saya harus kehilangan putri saya, Bianca. Gitu, Dimas? Ya, jawab saya. Ma, aku juga belain Bianca, Ma, dari tadi. Tapi tetap Setia bawa Bianca pergi, aku mesti gimana? Setia! Setia, udah, Setia, berhenti! Setia! Setia! Berhenti, Setia! Gue bisa jelasin semuanya, gue gak ngebunuhan! Setia, stop! Mana Bianca? Mana dia? Hah? Ini semua gara-gara kamu. Awas ya kamu, Aisyah. Kalau sampai Bianca kenapa-napa, saya akan kejar kemanapun kamu. Ingat itu kata-kata saya. Sampai kapan sih, Bu? Ibu mau fitnah saya kayak gini. Jelas Ibu tahu kalau Mbak Bianca yang bunuh Hans, bukan saya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Buktinya kamu tuh yang masuk penjara, bukan Bianca kan? Aisyah, jawab pertanyaan aku. Apa betul kamu pernah di penjara? Iya, Mas. Bang Herman, aneh baru dapat kabar nih. Kalau tanah Om yang di Sidoarjo itu kena banjir lumpur. Dengar-dengar sih katanya Om dapat kompensasi sebesar 10 miliar dari pemerintah. Berarti bener. Oh, sugih aku kaya. Wah. Gila. Iya. Ya, lepasin gue! Lepasin! Ingat tempat ini kan? Lo ingat tempat ini kan? Di mana adek gue Hans? Mati! Jaya sama yang lo omongin.